report kepada orang lain. Service excellence ini saya selalu jabarkan ada 5 ya Bapak Ibu. Rater dimulai dari R. R itu apa? Reliability. Kalau perusahaan, saya katakan perusahaan saya servisnya bagus, saya harus reliability, handal Bapak Ibu semuanya. Begitu teknisi ke sana, ke lapangan, ke kantor, ke customer, masalahnya selesai. Kalau teknisi dikirim, masalahnya tambah masalah baru, berarti kita tidak reliability, kita tidak handal. Yang dikatakan handal adalah begitu kita kunjungan ke customer untuk selesaikan masalah, masalah itu selesai. Bukan teknisi atau sales yang kunjungan ke customer dan teknisi kita bengong melihat masalah itu. Kalau teknisi kita bengong melihat masalah itu dan kita tidak tahu apa yang harus diselesaikan, kita memiliki problem baru. Ya, artinya kompetensi kita di bawah daripada technical data yang dibutuhkan untuk solve problem customer. Kalau technical data kita udah tinggi, skill and knowledge dari teknisi kita harus di-upgrade. Kuncinya hanya satu, Bapak Ibu semuanya. Kita kirim sales, ada solusi. Kita kirim teknisi, ada solusi. Kalau belum ada solusi, ada plan untuk menyelesaikannya. Customer marah-marah, kok Bapak nggak bisa bantu? Saya kan customer Bapak. Kalau begitu saya nggak bisa jadi customer lagi dong, ya kan? Masa hal sedikit, hal kecil ini nggak bisa bantu? Padahal dia udah tahu bahwa di awal itu bisa aja tidak garansi, bisa aja ini kesalahan mereka pakai dan macam-macam. Nah, cenderung kita adalah langsung menunjuk kepada yang bersangkutan, nggak bisa Pak, nggak bisa, memang nggak bisa. Padahal untuk supaya dia perasaannya terima atau tidak terima, kita mulai daripada rubah pikirannya dulu Pak. Kita cenderung langsung komplain behavior orang lain. Oleh karena itu, kita harus ada step, misalnya instalasi produk ini. Before installation, checklistnya apa? After installation, checklistnya apa? After installation, checklistnya, Pak, berdasarkan pengalaman, berdasarkan standard operating procedure, ini kita instalasi, ini very good, indikatornya ini, everything will be okay ya Pak ya. Karena kita pasang di mana-mana, itu juga terjadi seperti itu, kita tidak pernah ada masalah, dan semua kita ikut prosedur, ini Bapak tanda tangan. Selesai. Karena itu prosedur. Kalau dia masih rewel, berarti orang ini memang karakternya. Kita harus ngomong, ya kita hindari, atau mungkin kita nanti pertimbangan lain-lain seperti itu. Di dalam komunikasi, kita nggak bisa merubah langsung orang ini, Pak, nggak bisa Pak. Akhirnya, kalau kita bertekak terus, emosi yang ada. Dan sama customer, ingat poin 1 yang saya mau tetapkan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah ngotot dengan customer, tapi kita berkomunikasi dengan logika. Karena kalau kita ngotot sama customer, walaupun kita menang, itu jangka panjang kita tidak dapat apa-apa. Kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Kalau dia sudah feelingnya kurang bagus, dia tidak akan berurusan dengan company kita, dia tidak akan membeli produk kita. Jadi merubah behavior, perilaku, feeling, perasaan customer, yang dirubah adalah pikirannya. Bukan kita menang debat dengan perilaku dia. Jadi jangan pernah berdebat sama customer, menang pun kita tidak ada gunanya, tapi kita berkomunikasi dengan logika supaya pemikiran kita diterima dengan baik oleh customer kita. Itulah dinamakan kita memiliki excellent service, excellent thinking, excellent di dalam respect kepada customer kita. Jangan pernah kita berurusan dengan visi atau behavior, tapi urusanlah dengan pemikiran mereka, bagaimana meyakinkan mereka. Itu adalah skill komunikasi. Kalau Bapak Ibu terapkan, this is very powerful. Kemudian yang kedua, faktor terbaik di dalam service excellence adalah assurance, terpercaya. Artinya konsisten. Kita bisa memberikan sebuah keterpercayaan kepada customer, aspek produk, quality, maupun SDM di dalam melayani customer. Apa yang kita sampaikan, itulah yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita berikan kepada customer. Yang kita ngomong sesuai. Dan nanti ngomong A, customer tagih A, kita bilang kita gak ada ngomong. Itu problem. Artinya memang keterpercayaan adalah koheren, linear antara yang kita ucapkan, yang kita berikan, dengan yang kita action kepada customer kita. Yang ketiga adalah tangible. Tangible itu adalah fisik, ya fisik. Kita pada saat melayani customer, kita harus penampilan rapi, kemudian meyakinkan, ya ngomong juga harus meyakinkan, menguasai produk dan sebagainya. Tangible adalah penampilan kita. Yang keempat, E-nya adalah empati. Empati itu apa? Empati itu adalah kita mampu menempatkan diri kita di pihak customer. Pada saat dia komplain, buat prioritas pertama adalah customer never wrong.
dia tidak pernah salah. Itu dulu kita angkat di atas. Hukum kedua adalah kalau dia salah, artinya dia tidak tahu. Artinya kalau dia tidak tahu, dia membuat kesalahan, kita bisa maklumin dia. Karena apapun yang terjadi, kalau kita berdebat, apalagi sampai emosional kepada customer, yakin dan percayalah, kita yang akan mengalami kerugian. Itu sudah pasti. Yang mau adalah kita memberikan informasi pengertian yang benar kepada mereka. Karena kita tidak akan tahu, customer ini bisa referensi, kita bisa memberikan yang terbaik kepada kita semua, kita tidak akan tahu. Makanya tugas kita adalah, sales dan service adalah sebagai konsultan. Memberikan informasi, memberikan gambaran, memberikan sebuah jawaban agar customer ini tahu. Karena mereka yang memberikan income kepada kita. Karena dengan ketidaktahuan customer, kita baru bisa menjual lebih banyak kepada mereka. Dan yang terakhir, responsiveness untuk rater ini adalah kita bicara kecepatan. Apapun yang terjadi, ngomong kita bagus, terima kasih ya Bapak, gini-gini ya. Kemudian pakaian kita rapi, tapi geraknya 1 bulan kemudian, habis Pak kita. Rambut pun nggak sisa Pak nanti. Jadi apapun ceritanya, responsiveness, kecepatan itu adalah faktor. Reliability, kita harus handal melayani customer. Kemudian kedua, assurance, kita terpercaya. Apa yang kita sampaikan, itulah yang kita kerjakan. Tangible adalah penampilan kita mewakili corporate. Empati kita adalah bisa merasakan kesulitan atau ketidaknyamanan customer. Yang terakhir adalah responsiveness. Kalau dalam perusahaannya semua memiliki jiwa rater seperti ini, menjadi habit, kita ini akan menjadi perusahaan yang tidak tergoyahkan, yang tidak tersentuh, yang sulit untuk diakuisisi atau dimenangkan oleh kompetitor. Karena jika sudah kuasai 5 faktor untuk memberikan service excellent. Nah, saya lanjut lagi, komplain. Komplain itu adalah satu, customer ada kebutuhannya. Customer benar-benar terdesak, dia ingin selesaikan masalahnya. Ciptakanlah perusahaan kita 1 langkah lebih maju daripada yang lain. Tidak ada yang lebih hebat daripada masukan, dan dengan komplain kita tingkatkan standar kita yang lebih baik lagi, yang lebih maju lagi, one step ahead. Nah, how sekarang ya? Jadi bagaimana menangani komplain? Itu adalah satu, listen ya, listen to your customer. Paling pantang adalah pada saat customer komplain, dia ada cerita, kita potong di tengah pembicaraan dia. Biarlah customer cerita, siapapun dia, customer komplain dan sebagainya, biar dia cerita habis. Jangan pernah potong, karena akan tidak sopan, akan tidak nyaman kalau kita potong pembicaraan customer atau teman bicara kita. Ya, hati-hati ya, karena kunci kita adalah apa? Customer heart. Kunci pelayanan adalah hati customer. Buat yang menjadi nyaman, setelah dia nyaman, kasih dia logika. Kuncinya di sana. Ada yang rewel, ada yang tidak, ada yang cepat, ada yang cincai, ada yang kompleks, macam-macam. Seperti itu ya. Nah, kemudian empati ini pasti apologize for the situation, offer the solution, fast action, follow up and evaluasi, dan say thank you.